Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas terkait dengan golongan kelas menengah di Indonesia yang sekarang saat ini tengah disoroti banyak kalangan karena dikhawatirkan turun kelas. Begitu bahkan kita tahu pendapatan yang mereka dapatkan tidak bergeming, tapi di satu sisi kehidupan ataupun beberapa bahan kebutuhan pokok yang justru cenderung mengalami kenaikan. Seperti apa dampaknya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelompok menengah di Indonesia terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir dan dikhawatirkan turun beberapa tingkat lagi di bawahnya. Padahal kelompok menengah ini dinilai menjadi penggerak ekonomi nasional melalui kegiatan konsumsi. Roda perekonomian Indonesia saat ini masih digerakkan oleh tingkat konsumsi masyarakat, di mana salah satunya berasal dari kelompok menengah. Adapun kriteria kelompok menengah adalah memiliki pengeluaran dengan rentang 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan. Meski kelompok menengah dinilai sebagai penggerak perekonomian nasional, namun di tengah tekanan ekonomi yang berasal dari global maupun domestik seperti saat ini, kelompok ini justru rentan turun kelas. Hal ini tercermin dari rentang pengeluaran yang cenderung mendekati kelompok di bawahnya, yaitu menuju kelas menengah. Bahkan berpotensi bisa turun lebih dalam lagi, yaitu kelompok rentan miskin. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelompok menengah di Indonesia cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 jumlah kelas menengah mencapai 53,83 juta orang, namun angka ini menurun menjadi 49,51 juta pada tahun 2022. Kemudian turun lagi menjadi 48,27 juta pada tahun 2023 dan menjadi 47,85 juta pada tahun 2024. Sementara itu, pemerintah juga telah meluncurkan beragam kebijakan, diantaranya program perlindungan sosial, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga subsidi dan kompensasi energi. Selain itu, untuk menjaga daya beli kelas menengah, kebijakan tersebut juga untuk menjaga penurunan kelas menengah ke kelompok rentan, serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sajikan terkait dengan kriteria kelompok di masyarakat. Begitu selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bagaimana kelompok atas, kemudian kelompok menengah, kelompok menuju kelas menengah dan juga rentan miskin. Ini dia rentang pengeluarannya untuk kelas atas 17 kali garis kemiskinan atau rata-rata di atas 9,9 juta per kapita per bulan untuk kelas atas. Kemudian kelas menengah 3,5 sampai dengan 17 kali garis kemiskinan. Ini rentangnya antara 2 juta sampai dengan 9,9 juta rupiah per kapita per bulan. Berikutnya, untuk kelas menuju kelas menengah. Ini pengeluaran 1,5 sampai dengan 3,3 kali garis kemiskinan. Rentangnya 874 ribuan sampai dengan 2 juta 40 ribuan per kapita per bulan. Sementara untuk kelompok rentan miskin, pengeluaran 1 sampai dengan 1,5 kali garis kemiskinan atau 582 ribuan sampai dengan 874 ribuan per kapita per bulan. Baik, kita akan membahas tentunya tema menarik ini bersama dengan narasumber kita. Dengan Ibu Henry Saparini, beliau adalah ekonom senior dan juga founder KOR Indonesia. Selamat pagi Bu Henry. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih dan nampaknya sudah bergabung begitu dengan Bapak Angga Wira, Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selamat pagi Mas Angga Wira. Pagi, apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita akan membahas nih terkait dengan kelas menengah Indonesia yang tengah menjadi sorotan. Bu Henry mungkin bisa review terlebih dahulu bagaimana sih kondisinya saat ini begitu ekonomi nasional dan bagaimana kondisi kelas menengah Indonesia. Silakan. Ya, memang kemudian kelas menengah itu baru ramai kita diskusikan ya di berbagai kesempatan itu baru beberapa waktu terakhir ini ya. Padahal semestinya memang tekanan terhadap kelas menengah itu sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau mungkin secara global
semua negara menghadapi tekanan terhadap kelas menengah itu betul. Tetapi mereka baru memulai itu sejak COVID. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini, tekanan terhadap kelas menengah ini terjadi mulai sejak kita itu menghadapi prematur deindustrialisasi. Kelas menengah ini mau bekerja di mana, mau meningkatkan pendapatan di mana, karena memang industri manufaktur terus mengalami perlambatan dan banyak komoditas-komoditas yang akhirnya tidak kompetitif. Dan kelas menengah ini tidak bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan pendapatannya. Sementara di sisi yang lain biaya hidup itu kan semakin lama semakin meningkat. Ya, jadi karena berbagai hal, tidak hanya karena harga pangan yang akhir-akhir ini, tetapi kalau kita bandingkan dengan kelas menengah di negara lain, kelas menengah kita itu paling berat karena tidak ada sistem transportasi yang akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Ya, sistem transportasi kita relatif mahal. Kemudian juga perumahan di Indonesia termasuk inflasinya itu relatif paling tinggi. Kemudian juga menghadapi berbagai kewajiban-kewajiban yang itu akan meningkatkan pengeluaran mereka. Sementara tadi seperti Pras sampaikan, pendapatan mereka itu tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi dengan melihat seperti ini dan tadi batasan-batasan kelas menengah tadi, ya kita bisa bayangkan lah kalau kita misalnya di Jakarta, kalau menuju kelas menengah saja kita 3,2 juta rupiah gaji itu sudah dianggap itu kalau misalnya keluarganya 4 ya. Jadi kalau dia itu pengeluarannya sekitar 800.000 itu 4 orang kan 3,2. Gaji segitu tuh belum kelas menengah kan. Apalagi yang di daerah-daerah yang UMR-nya itu ada yang masih 2 juta atau ada yang masih di bawahnya. Bagaimana kita membayangkan mereka kemudian harus menghadapi biaya hidup yang semakin lama semakin tinggi, sementara pilihan untuk meningkatkan pendapatan, mau mereka yang sebagai karyawan maupun mereka yang berusaha sendiri, itu ruangnya kok semakin lama semakin sempit gitu untuk bisa bertahan mereka sebagai kelas menengah gitu Mas Pras. Oke, itu dia. Berarti memang beberapa tantangannya cukup berat begitu. Kalau yang lain mungkin pasca pandemi langsung bergerak, tapi Indonesia pada saat deindustrialisasi mulai terjadi ini yang apakah bisa dikatakan terlambat begitu penanganannya atau bagaimana, Bu Henry? Nah, memang respon kebijakan pada saat COVID Indonesia dianggap berhasil karena kita kemudian menggelontorkan untuk kelompok bawah ya. Tapi kita lupa untuk mempertahankan kelompok atas. Misalnya Mas, mungkin beberapa kali sudah saya sampaikan bagaimana masing-masing negara itu memilih apa sektor yang menurut mereka paling prioritas. Seperti di Turki, mereka prioritas adalah pariwisata. Maka fokus semua kegiatan itu adalah pada pariwisata. Sehingga mereka masih bisa bekerja dengan drivernya adalah sektor pariwisata yang nanti akan berimbas ke sektor manufaktur, transportasi dan sebagainya. Kalau Vietnam yang menjadi drivernya itu adalah manufaktur dan ekspor. Sehingga kalau ingat cerita teman-teman yang ada di Vietnam waktu itu, selama COVID masih ramai, tetapi dengan catatan sampai militer membantu industri-industri yang memang masih ada marketnya. Ya, tetapi mereka harus dijaga dari COVID-nya. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan yang sangat fokus. Gitu. Jadi lockdown-nya itu lockdown yang ada prioritasnya, sehingga tetap memperhatikan bahwa ekonomi ini harus tetap bergerak. Gitu. Oke. Nah, dari kacamata HIPMI, lantas bagaimana Mas Angga Wira Anda melihat seberapa jauh sih keterkaitan begitu ya konsumsi dari kelas menengah ini terkait dengan aktivitas ataupun produksi di kalangan industri sendiri? Ya, tadi Mbak Henry sudah mengungkapkan banyak hal ya, tapi saya ingin menarik ke belakang ya Mas Pras ya. Karena kalau kita lihat memang Indonesia ini sudah hampir 30 tahunan terjebak dalam middle income trap ya, belum lompat ya terhadap dukungan kelas menengah. Menurut saya problem utamanya adalah pasca reformasi ini tidak ada suatu kebijakan yang memang
terarah ya, dan ada keberlanjutan dalam sebuah program dari satu fase pemerintahan ke pemerintahan lain. Di sisi lain kita menghadapi tekanan dari biaya demokrasi ya, dan proses desentralisasi yang pada saat waktu awal reformasi digembar-gemborkan, namun kita rasakan memang hingga 20 tahunan pasca reformasi ini, proses desentralisasi ini menjadi tidak terarah karena memang problem utamanya adalah kualitas daripada SDM di daerah, dan memang terhadap terjadinya desentralisasi kekuasaan menyebabkan kebijakan dari pusat ke daerah itu terkadang tidak inline ya. Seperti misalnya contoh pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh Pak Jokowi ya. Pembangunan waduk-waduk misalnya untuk menopang misalnya pertumbuhan sektor pertanian kita, tapi di sisi lain pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tidak melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut gitu loh. Mas Pras, ini praktek yang memang kita lihat dalam implementasinya di lapangan. Nah untuk itu kami melihat ya di era kepemimpinan yang baru memang perlu adanya suatu terobosan kebijakan yang memang bisa tereksekusi sampai ke level daerah. Jadi tadi Mbak Henry sampaikan memang kita perlu ada suatu keputusan prioritas industri apa yang ingin dibangun. Kalau saya lihat memang ya kita harus mengembalikan lagi kepada membangun industri yang menjadi basis kita, yaitu industri agroindustri dan agrofisheries ya. Nah ini yang saya lihat misalnya Pak Prabowo ingin mengencangkan itu dan membuat suatu program melalui infras untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan. Saya rasa ini salah satu langkah yang bisa menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi kita dan ke arah yang lebih merata. Tapi memang ya kalau kita baca secara data-data memang dalam 10 tahun terakhir ya proses deindustrialisasi memang terjadi ya. Industri yang selama ini industri yang sifatnya padat karya yang menopang lapangan pekerjaan kita seperti industri garment, industri alas kaki harus kena masalah ya, karena memang pemerintahan internasional juga melemah ya karena COVID dan memang karena ada situasi geopolitik. Tapi di sisi lain permintaan di dalam negeri pun kita kalah kompetitif dibandingkan produk-produk dari China. Nah, itu salah satu hal yang sangat mendasar ya Mas Pras. Baik, itu dia menarik. Lantas seberapa besar sih kontribusi dari kelas menengah ini terhadap perekonomian nasional? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Mas Angga dan Bu Henry. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Henry Saprini dari Core Indonesia dan juga Mas Angga Wira dari HIPMI. Bu Henry, ini data BPS juga mencatat juga jumlah kelompok menengah ini turun terus ya dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Nah, sebenarnya apa yang tengah terjadi meskipun Anda sudah jelaskan begitu, tapi seberapa besar juga sih kontribusi dari kelompok menengah ini terhadap geliat aktivitas ekonomi kita? Oke, baik Mas Pras. Jadi kalau kita melihat bahwa kita memang ada penurunan kelas menengah yang sangat signifikan itu pada saat kita terkena COVID ya, tahun pertama. Setelah itu masih ada penurunan jumlah kelas menengah itu sampai dengan sekarang, walaupun mungkin penurunannya sudah lebih rendah. Tapi memang akibat dari scaring effect itu tidak mudah para pekerja dan juga para pemberi kerja gitu, atau pengusaha itu untuk bangkit kembali. Ditambah juga dengan ketidakpastian tidak hanya global tapi domestik yang seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat, kalau memang sekarang ini kita mendiskusikan kelas menengah, yang ini adalah sangat penting ya, karena mereka ini adalah penyokong ekonomi kita sebenarnya, karena spending nasional itu ada di mereka. Ya, kalau untuk beberapa tahun terakhir, kelompok 40% paling bawah atau 20% paling bawah itu hidup dari BLT, Mas.
Ya, jadi berapa BLT diberikan ya itulah yang mereka spend atau mereka hanya hidup dari situ. Terus nanti 10% di atasnya mungkin mereka bisa tapi untuk survival. Tapi di atas itu sampai dengan 80%-nya mereka itu adalah kelompok yang memang menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, makanya ruang inilah yang kita harapkan akan bisa diisi dengan produktivitas. Jadi kelas menengah itu berarti kan cirinya satu, dia itu produktif, dia muda, ya, dan dia berpendidikan. Yang paling penting adalah kalau kita bicara saat ini adalah periode emas. Karena ini adalah periode di mana kita sedang menuju kepada puncak bonus demografi. Nah, jadi kalau kelas menengah ini tidak segera kita kembalikan ke powernya untuk bisa menopang ekonomi kita ini, ya kita akan kehilangan kesempatan 2045 yang betul-betul akan menjadi negara dengan struktur yang kuat, tidak hanya disokong oleh kelompok atas, tetapi juga kelompok menengah yang sangat perkasa. Nah, oleh karena itu kesadaran, ya ini mungkin kita hanya bicara kelas menengah, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemantik gitu untuk pemerintah yang akan datang. Kalau betul-betul sedih dengan kondisi kelas menengah, ada hal-hal yang harus segera dilakukan. Paling tidak, evaluasi review ulang terhadap PPN 12%. Karena PPN itu adalah pajak yang akan terkena kepada semuanya dan semua produk yang tidak ditanggung oleh pemerintah kan. Nah, jadi ini akan ada tekanan yang cukup besar. Itu baru satu. Kemudian yang kedua, ini kan banyak sekali rencana-rencana untuk mengurangi berbagai subsidi. Kita pikirkan dulu deh, subsidi mana sih yang kira-kira tidak berdampak kepada so-called tadi kelas menengah. Karena ada kelas menengah bawah tadi, yang mereka hanya gajinya 3,2 untuk menghidupi 4 orang dalam satu keluarga. Jadi kalau kemudian kita tidak berhitung matang-matang di dalam mengurangi subsidi, ini kan ada banyak rencana nih, ada subsidi energi, subsidi kewajiban dan lain-lain. Nah, jadi ini harus ada satu upaya yang memang cukup komprehensif, Mas, untuk melakukan itu. Baik untuk mereka yang salaryman atau yang karyawan, mereka yang bekerja, yang menjadi pengusaha, entrepreneur seperti Mas Angga gitu, atau juga untuk kelompok-kelompok yang mereka bisa akan segera masuk ke kelompok kelas menengah. Baik. Nah, HIPMI melihat bagaimana begitu dari kondisi dunia usaha lah saat ini, kalau memang itu tadi dikatakan bisa menjadi penopang juga kan serapan kelompok menengah ini sebagai tenaga kerja, kemudian ada konsumsi juga yang akhirnya dengan mereka bekerja, seperti apa kondisinya? Apakah memang benar-benar tekanan juga dialami industri sehingga tadi untuk menyerap tenaga kerja dari kelompok menengah pun juga semakin terbatas? Mas Pras, jadi pertumbuhan kita selama ini kan memang ditopang oleh konsumsi ya. Nah, ini memang yang harus menjadi evaluasi daripada pemerintahan kita ke depan ya. Nah, kalau kita ditopang oleh evaluasi konsumsi tadi memang itu menjadi sangat rentan ketika ada perubahan-perubahan kebijakan tadi Mbak Henry menyampaikan soal pajak dan lain sebagainya. Nah, memang yang kita harapkan adanya supporting dari pemerintah ya untuk peningkatan tadi produktivitas gitu loh. Nah, ini juga sangat penting kebijakan-kebijakan yang mampu menopang produktivitas. Karena memang selama 10 tahun terakhir ya kita tertolong oleh komoditas ya. Komoditas kita belum tertolong oleh industri kita karena ekspor kita juga masih sangat rendah. Jadi formulasi kebijakan di samping tadi harus memformulasi kebijakan subsidi yang bisa tepat sasaran ya, karena memang beban pemerintah terhadap tadi subsidi energi juga sangat besar. Ini memang harus ada strategi yang tepat untuk mengalihkan subsidi-subsidi yang kurang tepat sasaran. Jadi memang harus benar-benar subsidi ini disasar kepada para kelas menengah atau kelas bawah yang memang membutuhkan ya. Jadi saya sangat setuju kalau subsidi ini memang harus bukan kepada produknya tapi harus kepada orangnya. Nah, ini tinggal bagaimana mekanismenya bisa terarah dan dari dana APBN yang dimiliki pemerintah ya memang harus
mengungkit ekosistem industri yang ada, dan harus ada insentif langsung dari pemerintah, bukan hanya insentif dari sisi misalnya perbankan dan pajak gitu loh. Contoh misalnya industri dasar kita seperti industri baja ya, stainless gitu ya. Nah ini harus menjadi perhatian serius ya. Kita punya misalnya Krakatau Steel, tapi ya selama ini menurut saya tidak mendapatkan perhatian yang serius. Padahal ini kan mother of industry ya, fundament untuk membangun industri-industri turunan, ya harus kita perkuat industri baja nasional kita. Nah yang kita lihat ini malah industri kita dibanjiri oleh produk-produk dari luar, industri keramik misalnya. Banyak hal yang harus kita lakukan, dan memang harus kita menjaga ketika kita bicara industrialisasi ya, kita harus memiliki sumber energi yang affordable. Nah ini saya sangat mendukung kalau memang infrastruktur gas dan lain sebagainya bisa terkonek ya dari Jawa hingga Sumatera, jadi sehingga sumber energi kita dari gas bumi ini bisa dioptimalkan, jadi supaya daya saing kita meningkat. Karena selama ini hampir 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur energi kita terkatung-katung, misalnya PLN untuk untuk super grid gitu ya, ini nggak terkonek-konek. Jadi kalau ada dana harus diinvestasikan ke infrastruktur di sektor energi. Kalau kita bicara mau menopang industrialisasi, yang pertama harus dibenahi adalah energi kita, seperti itu, Mas. Baik, itu dia. Lantas kita akan lihat seperti apa begitu nanti solusi yang perlu dilakukan. Mengingat ini adalah masa transisi kepemimpinan. Apakah baru bisa terlaksana pada saat pemerintah berikutnya, ataupun sekarang masih bisa dikebut? Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini. Bu Henry, lantas bagaimana Anda melihat begitu di sisa waktu tinggal 2 bulan lah kurang lebih pemerintahan Presiden Jokowi? Tentu saja kalau seperti apa? Langkah-langkah yang bisa memberikan dampak jangka menengah maupun jangka panjang itu akan bisa dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Jadi harus meyakini bahwa ini kondisi sekarang ini, kalau saya boleh mengatakan, ini lampu kuning. Ya, jadi kalau itu perlu strategi untuk dilakukan dalam jangka pendek apa? Seperti misalnya tadi mereview rencana untuk PPN 12% dan juga yang berdampak jangka menengah. Kemudian kalau yang jangka pendek tinggal 2 bulan, paling tidak pemerintah sekarang ini jangan membuat kebijakan-kebijakan yang akan menambah beban kelas menengah dan juga beban ekonomi ke depan. Karena waktu 2 bulan itu tidak akan cukup untuk bisa menghitung dampaknya dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, jadi kehati-hatian ini harus dilakukan. Ya, kalau untuk pemerintah yang akan datang banyak sekali, Mas. Ini ada Mas Angga nih. Kita tidak pernah kok memikirkan investasi untuk menengah dan kecil. Sekarang ini fokus pemerintah lebih kepada mendorong investasi-investasi besar. Padahal kesempatan untuk mendorong investasi yang size-nya itu adalah menengah kecil sangat besar dan bisa dilakukan lah, Mas. Saya rasa pemerintah yang datang itu bisa mengambil porsi itu. Baik, itu dia analisis dari Korea Indonesia. Lantas bagaimana Mas Angga, HIPMI melihatnya? Ya, tidak lain dan tidak bukan harus menciptakan suatu ekosistem yang kondusif ya, agar tercipta transformasi dari strategi yang dilakukan pemerintah saat ini dengan hilirisasi ya, menuju industrialisasi. Jadi tadi kalau Bu Henry sampaikan ya harus ada revitalisasi terhadap strategi kita untuk membangun industri, tapi tentunya dengan pilihan-pilihan yang cukup strategis di industri apa yang kita punya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang bisa di-develop. Menurut saya ya kunci utamanya ya di sektor agroindustri kita dan agrofisheries ya, ini menurut saya peluangnya cukup besar. Dan tadi kalau ada ide dari Bu Henry soal investasi ke kecil dan menengah, harusnya memang masuk ke sisi produksi di sektor industri, agroindustri dan agrofisheries. Ini sangat mungkin. Jadi program-program seperti kredit usaha rakyat harus didorong ke level yang lebih besar lagi. Harus ada kredit usaha untuk
di level menengah ya mungkin jumlahnya antara 5 miliar sampai 100 miliar itu harus digelontorkan kepada pelaku usaha ya untuk menciptakan suatu transformasi usaha, khususnya memang usaha di bidang pertanian gitu. Ini saya rasa kunci utamanya ya, karena pemerintah juga sedang berusaha membuka beberapa daerah ya, tapi kan harus juga ditopang industrinya, bukan hanya di hulunya saja di sisi produksi, tapi kan harus dikemas dan lain sebagainya. Ini pasti akan menciptakan akses yang luas, apalagi ada program makan bergizi, ini harus ditopang dari daerah tersebut. Jangan sampai terjadi impor pangan lagi untuk menopang program tersebut. Baik, itu dia yang paling utama, bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi tadi benar-benar optimal. Kemudian kelas menengah bisa mendapatkan lebih banyak privilege lagi, begitu kesempatan untuk tadi bekerja, kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendanaan agar mereka mungkin bisa menjadi entrepreneur juga ke depannya. Baik, Bu Henry, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Angga, terima kasih juga atas insight-nya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi peluang kerja sama Indonesia Afrika. Market Review segera kembali.